Jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari ini, masyarakat di tanah air masih dibingungkan tentang bagaimana tata cara sholat Id di tengah pandemi Corona. Majelis Ulama Indonesia meresponnya dengan menerbitkan Fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Bila penyebaran COVID-19 belum bisa dikendalikan hingga Hari Raya Idul Fitri, maka sebaiknya umat Islam melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Dalam fatwa MUI itu disebutkan apabila umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali pada 1 Syawal 1441 Hijriah dengan tanda angka kasus COVID-19 cenderung menurun serta adanya kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan, maka sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, atau tempat lain. Sedangkan bagi umat Islam yang berada di kawasan penyebaran COVID-19 masih tinggi dan belum terkendali, maka bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah secara berjamaah dengan anggota keluarga ataupun sendiri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan. Majelis Ulama Indonesia merilis aturan pelaksanaan sholat Id di rumah kaibat pandemi Corona. Sholat ini bisa dilakukan berjamaah maupun dilakukan sendiri. Berikut kami tampilkan tata cara sholat Id di rumah sesuai dengan fatwa MUI. Ya pemirsa, tidak hanya MUI, pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran terkait tuntunan sholat Idul Fitri dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Dalam surat edaran itu menuliskan jika pada 1 Syawal 1441 Hijriah yang akan datang keadaan Indonesia oleh pihak berwenang belum dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19 dan aman untuk berkumpul orang banyak, maka sholat Id di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Hal itu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona agar umat cepat terbebas
dan dalam rangka tindakan preventif untuk menghindarkan masyarakat jatuh ke dalam kebinasaan seperti diperingatkan dalam Al-Quran. Sholat Id bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti sholat Id di lapangan. Bahkan sebaliknya, tidak ada ancaman agama atas orang yang tidak melaksanakannya karena sholat Id adalah ibadah sunnah. Kita disunahkan untuk mandi, ya, yaitu mandi tersebut kita kerjakan setelah terbit fajar agar kita mandi di hari Id, ya. Setelah itu kita disunahkan juga untuk makan korma dalam jumlah witir, ya, mau 3, mau 5, mau 7, karena itu sunnah Nabi SAW. Kenapa kita dianjurkan makan korma? Untuk menunjukkan bahwasanya hari tersebut adalah hari Al-Fitr. Al-Fitr secara bahasa artinya berbuka. Idul Fitri artinya hari berbuka, artinya kita sudah tidak puasa lagi. Maka kita tunjukkan bahwasanya kita berbuka. Sebagaimana kita berpuasa karena Allah, kita berbuka juga karena Allah, dan Nabi SAW segera menunjukkan berbukanya tersebut. Kalau tidak ada korma, maka sebagian ulama mengatakan boleh makan yang manis-manis. Kemudian setelah itu kita sholat Id. Adapun sholat Id, maka waktunya dimulai dari waktu syuruk, yaitu sekitar 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari. Dan berakhir kata para ulama sebelum waktu zawal, yaitu sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum azan zuhur. Di antara itu kita boleh melaksanakan sholat Id. Tapi yang terbaik kita sholat Id di awal waktu, di pagi hari. Adapun pelaksanaannya, maka kita bertakbir rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali takbir. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama tentang 7 takbir ini. Apakah 7 takbir tersebut termasuk takbiratul ihram ataukah takbiratul ihram tidak dihitung? Ya, takbiratul ihram tidak dihitung. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Um, bahwasanya takbiratul ihram tidak dihitung. Jadi bagaimana caranya? Kita bertakbir dulu, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kemudian kita baca doa istiftah. Setelah kita baca doa istiftah, baru kita bertakbir 7 yang disebut dengan takbirat zawaid, takbir tambahan. Kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, apakah di antara takbir ini ada doa khusus? Tidak ada dalil ya, dari Nabi SAW. Nabi pernah disebutkan membaca sesuatu di antara takbir-takbir tersebut. Oleh karenanya, pendapat mazhab Maliki tidak ada bacaan. Namun sebagian ulama berpendapat boleh membaca sesuatu seperti mazhab Syafi'i. Kita boleh bertakbir, boleh bertahmid, boleh bertahlil di antara takbir-takbir tersebut. Kita ulangi, kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian kita baca doa istiftah, kemudian kita takbir 7 kali. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, ya, Allahu Akbar 3. Antara takbir satu dengan yang lainnya kita ada jeda sedikit, apalagi kalau kita jadi imam, agar makmum di belakang bisa mengikuti kita. Kita lanjutkan Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Setelah itu kita ta'awudz, kemudian kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surat. Nah, surat ini kita bisa baca, disunahkan baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, atau kita baca surat Qaf, ya. Salah satunya sunnah, seandainya seorang baca surat yang lain juga tidak jadi masalah. Setelah kita selesai baca surat, maka kita ruku, Allahu Akbar, ya, seperti biasa. Kemudian kita sholat, sampai kemudian kita pada rakaat, mau naik ke rakaat kedua, tatkala kita sujud, ya, kita sujud, kemudian kita mau bangkit ke rakaat kedua, maka kita bertakbir. Allahu Akbar. Ya. Nah, takbir dari sujud menuju ke rakaat kedua namanya takbir al-intiqal. Yaitu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, dan itu tidak dihitung, tidak dihitung. Nah, rakaat kedua kita bertakbir 5 kali. Takbir tadi enggak dihitung, kemudian kita takbir lagi. Allahu Akbar. 1, Allahu Akbar. 2, Allahu Akbar. 3, Allahu Akbar.